Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juelia, NIM 201170046. Di sini saya akan membacakan PPT yang saya buat, pandangan Al-Quran terhadap kekayaan. Pengertian kepemilikan. Al-Milikiyah berasal dari kata al-milik, bentuk dari kata malaka, yamliku, malkan, wa mulkan, wa milkan. Malaka artinya menguasai atau memiliki. Jadi, kepemilikan artinya adalah pemilikan sesuatu harta, di dalamnya tercakup adanya penguasaan dan kendali atas harta tersebut. Dasar hukum kepemilikan. Al-Quran sebagai sumber hukum utama dan pertama dalam Islam menyatakan bahwa Allah adalah pemilik sepenuhnya segala sesuatu. Dia adalah pencipta alam semesta, namun bukan untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk manusia secara kolektif. Manusia diberi hak milik secara individu. Setiap pribadi berhak memiliki, menikmati, dan memindahtangankan kekayaan, tetapi mereka memiliki kewajiban moral menyedekahkan harta untuk yang berhak. Islam membagi konsep kepemilikan menjadi 3. A. Kepemilikan individu atau private property. Kepemilikan individu adalah hak individu yang diakui syariah, di mana dengan hak tersebut seseorang dapat memiliki kekayaan yang bergerak maupun tidak bergerak. Hak ini dilindungi dan dibatasi oleh hukum syariah dan ada kontrol. B. Kepemilikan publik atau collective property. Kepemilikan publik adalah seluruh kekayaan yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Allah bagi kaum muslim sehingga kekayaan tersebut menjadi milik bersama kaum muslim. Individu-individu dibolehkan mengambil manfaat dari kekayaan tersebut, namun terlarang memilikinya secara pribadi. C. Kepemilikan negara atau state property. Kepemilikan negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum muslim. Wewenang pengelolaannya diserahkan kepada khalifah sesuai dengan pandangannya. Harta milik negara ini mencakup jizyah, kharaj, ghanimah, fa'i, warisan yang tidak ada ahli warisnya, khumus, rikas, dan lugatah, harta yang murtad, dan lain-lain. Tujuan dan macam-macam kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan dalam Islam dibagi 2 macam, yaitu pertama, kepemilikan umum. Pemikir Arab Al-Kailani menyebutkan bahwa jenis kepemilikan ini dapat disamakan dengan kepemilikan negara, sehingga ia mendefinisikan kepemilikan umum atau kepemilikan negara sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berkaitan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk bagi kelompok non-muslim. Yang tercakup dalam jenis kepemilikan ini ialah semua kekayaan yang tersebar di atas perut bumi di wilayah negara tersebut. Tujuan kepemilikan umum. 1. Memberi pelayanan yang mempunyai fungsi sosial harus dimiliki secara kolektif oleh semua manusia, baik yang tergolong kebutuhan primer maupun jenis kebutuhan lainnya. 2. Jaminan pendapatan negara. Negara menjaga hak-hak warganya dan bertanggung jawab atas berbagai kewajiban dengan menjauhkan dari mara bahaya. 3. Pengembangan dan penyediaan semua jenis pekerjaan produktif yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. 4. Urgensi kerjasama antar negara dalam usaha menciptakan kemakmuran bersama. 2. Kepemilikan khusus. Kepemilikan seperti yang diutarakan oleh Qurafi, yaitu hukum syariat yang diberlakukan pada suatu benda atau manfaat yang memungkinkan orang yang bersangkutan memanfaatkan harta yang dimiliki dan menggantinya jika memang menghendaki. Dengan kata lain, kepemilikan semacam ini ditujukan agar manusia memiliki hak atas harta, hasil usaha, hak pemanfaatan, dan hak membelanjakan sesuai dengan fungsinya. Tujuan kepemilikan khusus. 1. Untuk meningkatkan kerjasama internasional melalui kerjasama antar individu dan kelompok-kelompok non-pemerintah. 2. Untuk mewujudkan kebaikan, kemakmuran, dan kemanfaatan umum melalui persaingan sehat antar produsen.
3. Meningkatkan kreativitas individu. 4. Untuk memenuhi dan menanam naluri cinta materi dalam bidang yang telah ditentukan Allah. Jenis-jenis kepemilikan khusus. 1. Kepemilikan pribadi. Merupakan kepemilikan yang manfaatnya hanya berkaitan dengan satu orang. 2. Kepemilikan perserikatan. Merupakan kepemilikan yang manfaatnya dapat digunakan oleh beberapa orang yang dibentuk dengan cara tertentu, seperti kerjasama yang melibatkan beberapa orang tanpa melibatkan sekelompok orang lainnya. 3. Kepemilikan kelompok. Merupakan kepemilikan yang tidak boleh dimiliki secara perorangan atau kelompok kecil, namun pembagiannya harus didasarkan pada persebaran terhadap banyak pihak. Manfaat kepemilikan. Manfaat itu merupakan kegunaan atau faedah dari suatu kepemilikan yang bersifat nakis. Jumhur ulama berpendapat bahwa manfaat dari sesuatu termasuk harta, karena harta kekayaan tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat materi. Karena sesuatu yang bersifat materi dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai harta. Manfaat dari suatu kepemilikan merupakan hasil atau faedah yang dapat diperoleh dan dinikmati dari harta yang dikuasainya dengan berbagai cara. Dalam kitab-kitab fikih klasik, contoh yang dikemukakan tentang manfaat itu berkisar tentang persoalan ijarah, wakaf, dan ariyah. Kepemilikan absolut dan mutlak. Pemilik pribadi dalam pandangan Islam tidaklah bersifat mutlak atau absolut, atau bebas tanpa kendali dan batas. Sifat kepemilikan dalam Islam tidak absolut karena kepemilikan pribadi pada dasarnya hanya bersifat pemilik hak pembelanjaan dan pemanfaatan. Sehingga meskipun pemegang hak milik mempunyai hak eksklusif yang dapat menahan orang lain menggunakan harta bendanya tanpa izin, tetapi diakui bahwa Allah adalah pemilik mutlak seluruh harta benda di dunia ini. Kesimpulan, kepemilikan harta dalam Islam sangat penting sekali karena sebagai sarana keberlangsungan kehidupan dan tempat mencari tabungan untuk kehidupan akhirat nanti. Perlu digarisbawahi dalam kepemilikan harta itu harus ditanamkan prinsip bahwa harta ini hakikatnya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak. Kita hanya dititipkan sementara, maka dari itu tidak baik untuk tidak memberikan harta yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan. Dalam konsep kepemilikan Islam, diakui adanya kepemilikan individu, kepemilikan publik, dan kepemilikan negara. Ketiga macam kepemilikan tersebut diberi wewenang sesuai fungsinya masing-masing, yang pada intinya agar terjaga keseimbangan untuk menuju kesejahteraan baik individu, masyarakat, dan negara. Jumhur ulama berpendapat bahwa manfaat dari sesuatu termasuk harta, karena harta kekayaan tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat materi. Bahkan sesuatu yang imateri dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai harta. Alasannya bahwa sesuatu itu dianggap harta bukan karena zatnya tetapi juga karena manfaatnya, dan manfaat itu merupakan kegunaan atau faedah dari suatu kepemilikan yang bersifat nakis. Cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.